Insyaallah. Pertanyaannya susah sampai saya lupa. Pertanyaan pertama apa? Persamaan gender kan. Oh baik, siap. Ya. Sehingga ada apa yang diterapkan hukum syariat Siap. positif. Baik, di semua ayat waris yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu mengingatkan kita dengan statement-statement bahwa ketentuan Allah ini dibuat untuk kemaslahatan yang mungkin tidak kita ketahui. Kadang-kadang Allah menyatakan dengan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oh, kalau diputuskan oleh yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, berarti bisa kita yakini bahwa itu yang paling baik. Kan kalau kita tahu tapi tidak Maha mengetahui, kita kadang-kadang bijaksana tapi tidak Maha bijaksana gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, Allah menyatakan abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Dari semua ahli waris itu kalian tidak tahu siapa yang akan paling bermanfaat bagi kalian. Makanya percayalah sama Allah yang baginya seperti ini, karena Allah yang tahu siapa yang akan bermanfaat bagi kalian. Jangan-jangan yang perempuan, jangan-jangan yang laki-laki, jangan-jangan yang kita anggap wah ini saudara yang ini mah nggak terlalu akrab sama kita. Nah jangan-jangan yang begitu-begitu itu lebih bermanfaat bagi kita nanti. Nah, kita tidak tahu, Allah yang Maha tahu siapa yang lebih bermanfaat, siapa yang akan lebih dekat nanti kedudukannya, ya, dan bermanfaat bagi kita nanti menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ketiga yang perlu dipahami adalah harta itu sejatinya mutlak milik Allah. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran itu malullah, harta Allah. Begitu orang meninggal dunia, kemana dia kembali kepemilikannya? Langsung kepada Allah. Jadi begitu kita wafat, kita tidak berhak lagi memiliki apapun. Harta langsung kita kembalikan. Ya Allah, saya meninggal, saya balikin lagi. Ya, begitu ya. Jadi harta itu milik Allah. Lalu Allah titipkan, disebutnya malullah dalam Al-Quran itu. Allah titipkan kepada kita. Begitu kita meninggal, otomatis kembali kepemilikannya kepada Allah. Kemudian oleh Allah bagikan sesuai dengan caranya. Boleh gak sih kira-kira begitu? Itu harta milik Allah, lalu Allah bagikan dengan caranya sendiri. Nah, kan gitu ya. Jadi untuk bisa memahami, untuk bisa lebih menerima pembagian seperti ini, pahami bahwa harta itu sejatinya milik Allah. Setiap orang meninggal dunia, kepemilikannya putus langsung sejak saat itu juga. Kembali kepada kepemilikan pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bagikan. Ya harta-harta dia mau dibagiin cara gimana juga kan terserah dia gitu. Ini yang ketiga. Kemudian tentang perempuan, sudah banyak dibahas oleh para ulama. Perempuan itu mendapatkan bagian lebih banyak sebetulnya daripada laki-laki. Ya. Meskipun secara kasat mata bagiannya adalah setengah dari bagian laki-laki, tapi bagian perempuan itu begitu utuh. Perempuan itu bagiannya begitu utuh. Tidak seperti laki-laki. Bagian perempuannya sudah buat dia jajan. Bagian laki-laki dia harus membiayai perempuan. Ya. Jadi perempuan itu nafkahnya kan ditanggung banyak orang. Ditanggung bapaknya, laki-laki. Bapaknya tidak ada, ditanggung kakak laki-lakinya. Laki-laki juga. Kakaknya tidak ada, ditanggung adik laki-lakinya. Laki-laki juga. Menikah ditanggung suaminya, laki-laki juga gitu ya. Itu perempuan. Ya. Jadi dikasih segitu tuh kayaknya apa ya istilahnya itu, bersih gitu ya. Bersih, tidak akan dikeluarin untuk keperluan apapun, itu mutlak perempuan. Dan dalam beberapa kasus ada perempuan mendapatkan bagian lebih banyak. Syaratnya satu saja, asal dia jangan satu level aja. Kalau satu level mesti dia bagiannya setengah dari bagian laki-laki. Tapi yang levelnya berbeda, perempuan itu terkadang dapat lebih banyak daripada laki-laki. Contoh, mayit meninggalkan satu anak perempuan, ya, satu anak perempuan, kemudian satu ibu, ya, kemudian bapak. Siapa kira-kira yang paling banyak bagiannya? Perempuan, Pak. Anak perempuan, dia dapat setengah. Ibunya dapat 1/6, sisanya ayah.
Ya, ayah masih di bawah anak perempuan. Apalagi saudara-saudara itu. Ya. Jadi kadang-kadang perempuan juga mendapatkan bagian lebih banyak dari laki-laki asal tidak dalam satu level. Kemudian bagian dari perempuan itu utuh, memang milik dirinya sendiri. Nafkahnya dia ditanggung laki-laki yang mendapatkan bagian 2 kali. Lebih banyak. Ya. Nafkahnya istri ditanggung suaminya, nafkahnya anak ditanggung bapaknya, ibu kan tidak wajib memberikan nafkah. Bahkan kalau ibu kerja, ibu boleh menghitungnya. Ibu boleh menghitung. Suami di PHK. Ini mohon maaf, jangan disampaikan ke ibu-ibu, ntar ribuh lagi. Suami di PHK. Selama suaminya tidak kerja, ibunya tuh yang kerja, istrinya. Istrinya kerja. Si istri ini boleh menghitung semua pengeluaran dan nanti ada bon tagihannya kepada suami. Boleh. Boleh. Kenapa? Karena apa yang diberikan oleh istri sebagai nafkah itu bukan kewajibannya. Bukan kewajibannya. Kalau suatu saat dia, Pak, nih selama Bapak nganggur ya 3 bulan nih. Bulan pertama habis sekian nih. Dari mama nih semua nih. Ya, bulan kedua sekian. Boleh. Dan sah. Suaminya baru gaji pertama. Udah dapat tagihan gitu. Dan itu boleh. Karena bukan kewajibannya. Ya. Bahkan kalau suami istri bercerai, habis masa iddah itu, kemudian dia masih punya anak yang disusui, ibunya tuh boleh kasih bon pada mantan suaminya. Susu hari ini Pak, habis 2,5 liter. Disusuin air susu ibu. Boleh dia lagi. Ya, jadi perempuan itu makhluk tagihan semua gitu. Sebenarnya gitu. Laki-laki yang harus membayar segala-galanya gitu. Makanya bagiannya lebih banyak. Punya anak yang wajib beli susu suaminya. Kalau dia bercerai kemudian disusuin oleh mantan istrinya nih, untung pada nggak tahu gitu ya. Kalau tahu repot tuh mantan suaminya. Dia boleh mengajukan nota. Bulan ini saya nyusuin kira-kira sekian, inilah biayanya sekian. Gitu. Bahkan kalau istrinya nggak mau, suami wajib membayar orang lain untuk menyusui anaknya. Nggak mau, orang kamu udah nyerahin saya juga gitu. Nih anak susuin sendiri. Kan repot kita nyusuin anak bayi gitu. Gimana caranya? Maka ambil, kita sewa ibu susuan, kita bayar. Kan gitu. Ya, mendingan bayar mantan istri ya daripada bayar ibu susuan gitu. Ini Pak ya. Jadi insya Allah syariat akan berbuat seadil mungkin ya, dengan pertimbangan Allah yang Maha mengetahui. Nah, kalau pertanyaan mana yang harus kita ambil, jelas hukum syariat yang harus diambil. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa membagi dengan cara waris itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Membagi dengan cara waris, hadiahnya surga. Ya, sebagaimana di surat An-Nisa ayat 12, ya. Tilka hududullah ayat 13-14-nya, itulah ketentuan Allah. Barang siapa yang mentaatinya masuk surga. Barang siapa yang mendurhakainya masuk neraka. Hanya saja kemudian tidak sekaku itu nanti penerapannya. Misalnya, bisa nggak sih kita bagi rata saja? Silahkan, nggak apa-apa. Kumpulkan dulu, bagikan secara waris. Pokoknya, Mas bagianmu sekian, Mbak bagianmu karena kamu anak perempuan sekian. Ya, silahkan terima dengan lapang dada. Ini harta ini adalah harta yang sama sekali tidak kalian usahakan. Orang dapat gratis gitu kan? Nggak kerja juga tuh anak-anak itu. Yang kerja kan orang tua kita. Kita cuma tinggal dapat gratisannya gitu. Nah, maka kemudian kalaulah semua ahli waris itu sepakat, ini sudah kita terima nih pembagiannya, tapi berhubung kita diskusikan lagi, kita musyawarahkan lagi, udahlah saya bagi rata aja. Kalau semua ahli waris bersepakat, silakan saja. Ya, silakan mau dibagi kayak gimana. Ada yang pokoknya saya udah banyak duit buat kalian, ini nggak jadi masalah juga. Semuanya buat anak perempuan nggak jadi masalah juga. Ya. Tapi tadi setiap orang harus mengetahui berapa haknya dari harta yang ditinggalkan. Kalau sudah diketahui kemudian diterima, lalu setelah itu ada musyawarah lain selain bagian yang sudah diberikan, tidak jadi masalah.
tidak jadi masalah. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang harta. Dari mana harta diambil? Dari harta murni milik istri, murni milik suami. Dalam Islam setiap orang dijamin kepemilikannya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, harta milik istri misalnya hibah, hadiah dari suami, ya, misalnya kadang-kadang kan suami ngasih hadiah buat istrinya, berarti itu mutlak milik istrinya. Atau hadiah dari orang tuanya, atau warisan dari orang tuanya, itu kan mutlak milik istri itu. Nah, kemudian selain itu ada yang mutlak milik suami. Nah, yang repot adalah yang bercampur antara milik suami dan milik istri. Dalam syariat, langkah-langkahnya satu, silahkan dipisahkan dulu mana harta milik istri, mana milik suami. Gimana cara misahinnya? Cara misahinnya 3. Pertama dengan musyawarah, itu yang paling afdol, paling utama. Kumpul suami istri, kira-kira punya mama berapa sih? Nah, dihitung gajinya berapa. Misalnya kan dua-duanya kerja gitu. Tapi karena suaminya wajib ngasih nafkah, berarti kan bagiannya pasti berkurang karena nafkah kan begitu ya. Ya udahlah kalau gitu mungkin bagian punya saya tuh mungkin 30%-nya lah. 70% milik mamah gitu. Boleh, sah. 70% milik istrinya, 30% milik suaminya. Ketika salah satunya meninggal dunia, maka harta campuran itu 70% yang dibagi, yang punya istri itu. Nah, gitu ya. Kalau itu tidak bisa, enggak, saya begini-begini, suaminya enggak ngalah, istrinya enggak ngalah juga. Gimana cara misahinnya? Tahkim. Kita undang yang pihak lain untuk menjadi penengah. Ya. Kita undang pihak lain untuk jadi penengah, biar mereka yang yang membagi-bagikannya. Itu juga tidak berhasil. Maka terpaksa ya qadha, ya, tahkim ke pengadilan. Nah, kalau sudah nyampe pengadilan hampir 100% diputuskan 50-50 gitu ya. Hampir 100% akan diputuskan 50-50 yang disebut dengan harta gini gitu. Ya, atau harta gono gini. Ya. Kalau dalam aturan kitanya belum tentu 50-50, makanya silahkan didiskusikan dulu di keluarga, ya, suami istri. Kalau ada kesepakatan berarti selesai dan itu jalan terbaik. Karena mereka yang lebih tahu berapa bagiannya kan. Suami istri itulah yang lebih tahu. Misalnya. Kemudian kalau tidak bisa, silahkan undang pihak lain untuk menjadi penengah. Kalau masih tidak bisa, ya terpaksa ke pengadilan. Ya. Setelah itu baru kemudian dibagi, ya. Jadi harta murni istrinya plus harta campuran yang menjadi milik istrinya itu yang dibagi. Harta murni suaminya plus harta campuran yang diputuskan menjadi milik suaminya itu yang dibagi. Gitu. Baik, barakallahu fikum. Nah, tadi belum jawab itu yang kalau perkawinan campuran, salah satu kan Kristen, salah satu Islam, pembagiannya sama. Harta campuran. Kalau yang dimaksud campuran itu salah satunya berbeda agama, begitu. Maka harta yang berbeda agama tidak akan bisa diikutkan sebagai warisan. Karena maksudnya suami istri ini berbeda agama gitu ya. Saya nanti salah paham. Kemudian hartanya bercampur. Hartanya bercampur begitu. Itu masih dengan 3 langkah yang tadi. Saya pikir salah satu dari yang meninggalnya adalah berbeda agama. Kalau salah satu meninggalnya berbeda agama kan tidak ada pewarisan satu sama lain, ya, baik suami ke istrinya tidak dapat, istri ke suaminya juga tidak dapat kalau berbeda agama. Tapi cara proses memisahkan hartanya sama prosesnya tadi, 3 langkah tadi. Ya, kalau tidak kesepakatan ya paling tadi ujung-ujungnya mentok di pengadilan. Ya pasti biasanya begitu. Bagiannya 50-50 kalau sudah pengadilan. Baik, saya terakhir Pak ya. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang meninggal tidak mempunyai waris kecuali bapak, terus saudara laki-laki dan saudara perempuan, pembagiannya gimana? Kalau ada bapak maka semua warisan adalah milik bapak. Semua warisan adalah milik bapak. Ya, karena bapak nanti dapat 1/6 dari warisan dan mengambil sisanya.
Tadi saudara itu akan mendapatkan bagian satu kalau dia tidak punya anak laki-laki, dua dia tidak punya ayah. Dua kalau dia tidak punya ayah. Kalau tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki, maka saudara mendapatkan bagian. Kalau begitu kasihan dong saudara-saudara dan kerabat yang lain. Dia mendapatkan bagian dari infak ulul kurba. Ya, semua yang tidak mendapatkan warisan sangat dianjurkan oleh syariat untuk tetap diberikan bagian. Istilah kita mau uang dengar atau apa gitu ya. Kadang-kadang ada istilah-istilah aneh kalau di kita itu. Iya. Wa idza hadara ulul qurba wal yatama wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum. Ya, maka kalau ada yang dalam proses pembagian ada ulul kurba, ada orang miskin dan macam-macam yang tidak mendapatkan bagian, maka diperintahkan oleh syariat untuk diberikan bagian. Tapi tidak mempunyai bagian tertentu. Hanya dari infak dari kasih sayang para pemilik waris, pemilik warisan gitu ya. Ini proses pembagian warisan untuk yang tidak mendapatkan waris. Demikian. Jadi bapaknya yang dapat. Bapak mendapatkan 1/6 plus sisanya. Terhalang oleh bapak. Dia terhalang oleh bapak. Ya. Selama bapaknya ada, dia akan terhalang oleh bapak. Ya. Jadi bapaknya dapat 1/6, kemudian tidak ada ahli waris lagi, maka sisanya kembali ke bapak sebagai asobah. Sebentar. Tapi nanti kan begini ya, saudara nggak dapat bagian, bapak mengambil sisanya. Ya. Nanti dia akan mendapatkan bagian dari bapak. Harta tersebut tetap akan dimiliki oleh si saudara tadi sebagai bagian dari warisan sang ayah, kan begitu. Sebenarnya balik lagi sebenarnya. Cuma memang prosesnya begitu. Saya tutup dulu, nanti bawa saya deh. Buka waris itu apa secepatnya langsung dipecah? Kan cepatnya ya buka waris langsung dipecah-pecah, atau harta waris itu misalnya satu rumah pinggir jalan nggak dipecah, tapi tetap rumah itu tetap berdiri, kemudian ada kesepakatan nanti penghasilannya atau sewanya dari itu dibagikan untuk bagian-bagian yang sudah ditentukan itu, bagian bagian ada yang sehingga, nah itu bagus mana nih Pak Ustadz? Dipecah dan dijadikan namanya segi bisnis ya. Terima kasih. Ya, kalau hitungan bisnisnya salah ya, silakan saja. Yang jelas prinsipnya dalam syariat itu setiap orang harus mendapatkan bagian persis seperti apa yang disyariatkan. Setelah setiap orang memahami bagiannya, itu teknisnya terserah ahli waris dah. Mau dijual kemudian dibagi-bagi sesuai bagiannya boleh. Misalnya sayang jangan dijual. Kalau semua ahli waris sepakat tidak jadi masalah juga. Bahkan tidak dibagi pun kalau semua orang sepakat tidak jadi masalah juga. Yang penting semua orang tuh tahu bagian saya sekian. Misalnya karena ahli warisnya semuanya mapan, tidak membutuhkan itu rumah nggak usah dijual, udah biarin aja begitu. Nggak usah disewain, nggak usah dijual. Toh semua tidak membutuhkannya, tidak jadi masalah. Asal setiap orang tahu punya saya sekian. Khawatirnya adalah ada ahli waris yang membutuhkan. Kemudian karena yang lain tidak membutuhkan, jadi terhalang. Gitu ya. Ini yang tidak boleh. Kalau semua sepakat mau digimanain juga boleh, silahkan. Mau disewakan boleh, mau dijual saat itu juga boleh, lalu dibagikan sesuai porsinya. Mau disewakan, hasilnya dibagi porsinya juga boleh. Mau tidak diapa-apain juga boleh. Udahlah tempat kita ngumpul aja. Semua sepakat, boleh silahkan. Gak ada yang terzolimi, semuanya sepakat, gak butuh duit semuanya. Mudah-mudahan tuh semua ahli waris kita tuh gak butuh duit gitu ya. Silahkan, pokoknya bebas kalau sudah dibagi. Teknisnya mau diapain silahkan saja. Yang paling maslahat, yang lebih bisa menguatkan persaudaraan mereka, itu yang diambil ya. Asal tadi tidak ada yang terzolimi dengan cara itu gitu. Semuanya sepakat silahkan saja. Baik.
barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah atau yang kurang. Nanti saya akan pelajari lagi semua pertanyaannya. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat, nanti akan saya susulkan. Ya. Mungkin saya nanti minta Ustadz Heri untuk menguploadnya. Ya. Kalau nanti sekiranya ada hal-hal yang saya jawab kemudian tidak sesuai dengan apa yang saya. Barakallahu fikum. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.